Acara selanjutnya nasihat mau'izah hasanah kepada para wisudawan dan khatimin, bahkan kepada kita semua. Sebelumnya kami himbau kepada semua tamu undangan untuk menangguhkan aktivitas yang lain dan tawajuh mendengarkan nasihat yang akan disampaikan. Kepada Al-Mukarram Al-Hafiz Tuan Guru Haji Muzammil Badri MPD, kami persilahkan. Yang pedasan jam dulu, waktu 13 menit, mudahan dek lebih atau kurang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala ba'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min syafi'in afdalu manzilatan yaumal qiyamati minal Qur'an. La nabiyyun wala malakun wala ghairuh. Wa qala Imam Syafi'i rahimahullah, asy-syamsu law waqafat fil fulki daimatan laman lahan nasu min ajamin wa min arabin. Al-mukarramun wal muhtaramun, Fadilatul Syekh Muassis Al-Ma'had Al-Islah Darul Mujtabah Asy-Syekh Tuan Guru Haji Muhammad Husni Farhan, mata'na bituli umurih, amin. Wa fadilatul Syekh Al-Mudirul Ma'had akhina fillah Al-Mukarramun wal Muhtaramun Asy-Syekh Tuan Guru Haji Bardian Barzi, mata'na bi ulumihi bituli umurihi, amin. Wa fadilatul Syekh Raisul Madrasah Asy-Syekh Fadilah Al-Ustad Azwar Anas, mata'na bituli umrih. Segenap para alim ulama, para asatiz, wali santri putri, tulab-tulabat, bil khusus anak-anakku yang saat ini sedang bergembira dengan penyaksian atas ulumul Quran, Al-Quran wa ulumul Quran. Karena tidak ada kegembiraan yang dipuji oleh Allah melebihi gembiranya seseorang sebab Al-Quran dan sebab baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Sampaikan ya Rasulullah, dengan Al-Quran dan dengan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendaklah mereka bergembira. Saya sangat bergembira hadir di depan para tulab, anak-anakku sekalian, khususnya menyaksikan Anda telah menyelesaikan Al-Quran dan ulumul Quran tadi yang kita dengarkan. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, nilai dari anak-anak kita yang sudah selesai ini tidak bisa dinilai oleh dunia. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun fi ikhtilaf. Dalam satu hadis Nabi mengatakan, aku tidak mengatakan alif lam mim. Alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Hanya alif lam mim saja sudah begitu mulia dibaca, apalagi dihafal dan dimaknai. Itu pun masih ada ikhtilaf. Ikhtilaf bukan dalam perbedaan litasghir, merendahkan, tetapi litakrim wa litakzim. Satu ulama mengatakan alif lam mim di sana itu al-fil. Alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kalau ini yang dimaksud oleh hadis ini, maka alif lam mim yang ada di awal surat Al-Baqarah dan Ali Imran itu dilipat kali menjadi dengan mat, sehingga kali 10 kali 3 huruf berarti 30 kali lipat. Itu baru alif lam mim saja. Begitu agung mulia Al-Quran. Maka
tidak ada kegembiraan pada hari ini bagi kita semua yang hadir, bil khusus kepada kakek kami yang kami muliakan, Tuan Guru Haji Husni Farhan sebagai pendiri, dan yang kedua ayah kami almarhum Haji Barzi, beliau berdua sebagai pendiri muassis Ma'had Al-Islah. Satu masih dipanjangkan oleh Allah umurnya, satu dicintai oleh Allah dengan telah dipanggil menghadapnya. Yang tunas di tempat yang mulia niki tunas Fatihah satu kali untuk khususnya kepada beliau. Lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Laula ar-ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Salah satu rahasia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam, karena beliau termasuk hamba-hamba yang ikhlas. Apapun yang menimpa beliau dari hal-hal yang buruk sampai yang baik, Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Kata ulama, bila satu perjuangan diawali dengan keikhlasan, pasti akan mendatangkan keberkahan-keberkahan. Dan insya Allah Bapak Ibu rahimakumullah sangat beruntung Bapak Ibu memasukkan anak-anak Bapak Ibu di Pondok Pesantren Al-Islah, karena setahu saya, sepenglihatan saya, seperasaan saya, pendirinya adalah orang-orang yang sangat ikhlas insya Allah. Kemudian segala sesuatu itu biasanya menurun, dan itu sudah merupakan di antara sunnatullah. Orang yang hobi jadi petugas, yang pekerja bengkel, dia akan ingin anaknya menjadi ahli bengkel yang lebih hebat dari dirinya. Orang yang biasanya menjadi pasukan tentara, dia ingin anaknya menjadi tentara yang lebih tinggi pangkat darinya. Begitu juga para ulama-ulama, para mukhlisin, kalau dia berjuang, dia ingin keturunannya menjadi orang yang lebih berjuang, yang lebih ikhlas lagi. Bapak Ibu rahimakumullah, ini pondok pesantren ini namanya Al-Islah, artinya itu bengkel. Tapi bukan sembarang bengkel. Kalau kita bengkel radio itu ya berserakan lah. Kalau bengkel motor itu ya bereng-bereng lah, banyak oli yang tumpah. Tapi kalau Islah ini adalah bengkelnya pesawat Boeing 737. Kalau bengkel pesawat Boeing itu Bapak Ibu rahimakumullah, jangankan kotor, debu pun tidak boleh ada, harus bersih, harus steril. Maka insya Allah di tempat ini namanya Al-Islah, perbaikan, penyempurnaan. Siapa yang disempurnakan? Semua, baik dari santri yang dimasukkan Bapak Ibu yang tadinya tidak mengenal Al-Quran jadi paham Al-Quran, tidak paham ulumul Quran paham jadi ulumul Quran, Masya Allah. Dan juga Bapak Ibu kita sebagai wali santri itu perlu diperbaiki keikhlasan kita, keyakinan kita, dan baik sangka kita. Bapak Ibu rahimakumullah, lamun radio ni ke sede pul naran 2.500 haji tebeliangan ongkos selai wah cukup. Lamun motor sede gear kurang lebih karubelah 1.000 haji ongkos satak 350 belian biaya. Lamun mobil tesede sede niki bagian mesin harus bongkar, ongkos lain, biaya lain. Lamun pesawat sede lagu jarang pesawat niki sede, paling sak biasa sede niki ban doang. Lagu ajin ban niki ndek 100.000 jamaah, 2.000 ajin. Lagu ndek 2.000 rupiah, 2.000 dolar. 2.000 dolar niki lamun kepeng tiang bulung sami telung dase baluk juta ajin ban doang. Ni lamun niki sede harus teganti, det wajib teganti, saya nggak ya bekadu. Begitulah pondok pesantren Al-Islah.
Lamun tiang pulunggu sami sebagai wali harus berbaik sangka. Ande narak kurang oleh gurun, oleh ustad, ingat nih ke ban pesawat nih ke ban doang ajin baluk telung dasa juta, wajib nak salah, wajib nak kurang, wajib nak ni lagu ajin pesawat den bau trekeng paling den baluk ratus miliar ajin pesawat nih. Jadi sampunan serempenan ban saaji telung dasa juta, cerminan pesawat saaji baluk ratus miliar. Begitu namanya husnuzon. Kalau pelunggu mendengarkan, melihat ada ustadz yang kurang, oh ingat, anak pelunggu sedang dijadikan mutiara yang tidak terhingga harganya. Maka pelunggu harus berhusnuzon, berbaik sangka. Inilah yang akan menjadikan anak-anak kita niki menjadi mutiara yang terpilih. Arak sopo ulama lain yang kena ngajahan, saksi najahan niki bijen raja. Waktu datang dait anak si raja niki nyengken besokan gurun ime. Napi basen raja niki. Namun yang pelunggu sami kan bun pina anak jadi budak datang pondok. Niki illa marrahimullah. Tidak semua lagu arak kadang-kadang. Tengah bijen telek pondok disuruh berkhidmat, disuruh nyapu, ada yang salah paham. Masa nak nyapu anak. Bapak Ibu rahimakumullah, ma ra'aitu ahadan. Ulama mengatakan, ndek narak sopo santri murid yata'allaku bi syaikhihi terus menyambungkan jegurun summa khaba. Yan celaka, yan terputus, yan sengsara ndek narak. Selapuk murid sak nyambungkan cegurun, berkhidmatkan cegurun, pastin selamat, pastin terberkahi si Allah. Dakan dek selesai, dakan dek tahu. Walaupun dia tidak bisa. Kalau dia sama gurunya nyambung, keberkahannya akan terus mengalir. Itulah beda pendidikan di dalam sunnah dan yang lainnya. Maka dari itu Bapak Ibu rahimahullah, si raja tadi demen serminan bijen besokan imen gurun langsung silik bijen, saya masukkan kamu ke sini ndik siri guru bijen sin silik, saya masukkan kamu ke sini bukan untuk mencuci tangan gurumu tapi untuk membersihkan kakinya. Ini kan tanda suruh. Karena apa? Karena semakin selama menuntut ilmu santri tadi itu hubungan dengan gurunya bagus baik dan pelunggu sebagai orang tua husnuzon, insya Allah tidak ada jangankan kebaikan Bapak Ibu dalam diri anak kita, keburukan yang dia alami pun akan menjadi kebaikan di kemudian hari. Nah, dalam salah satu kitab yang dipelajari di sini niki arak satu ulama musannif pengarangnya adanya Ibnu Hajar Al-Asqalani, arti niki anak batu kembek si bodoh si bebel, enggak macam tan setiap tahun wisuda di nini tamaran oleh entame sampai sekian tahun enggak porok niki jari tempat duduk santri ya doang tondokol nggih. Padahal laik pertama nia terima sampai wisuda nia ndek nuah mau tokol ndek nini selesai niki Bapak Ibu. Lagu Nabi enggak tertugasan si gurun isi bong lamun makin kan on off wahirup air. Lamun zaman lain niki harus tenimba. Nah dia itu ambil air bukan pondok pesantrennya di atas bukit, dia harus turun. Pikul air, kerjanya hanya mengisi air untuk sekian santri yang banyak. Ini Bapak Ibu rahimahullah. Karena memang bodoh sampai ente bengaran Ibnu Hajar anak batu si bodoh. Tapi dia terus napi sak kata gurunya dia bekerja sampai satu ketika si lilen jamaah. Wah sekian wisuda ndek nemilu lis entan lalu. Diam-diam dia pergi. Waktu dia pergi gurunya buka kitab mengajar, saya ada acara kata gurunya, nanti suruh Ibnu Hajar ganti saya. Telele batur selapu. Suruh Ibnu Hajar ganti saya. Niki si murid Ibnu Hajar nyengkeun lek luah pondok wah yang pelayu lek wah si lile.
Sampai dia masuk satu gua, singkat cerita dia lihat dalam gua, Allah berikan petunjuk. Ternyata gua tadi itu ada air menetes dan di atas batu terbentuklah lubang. Allah buka hatinya. Berembit, pira tahun naran air netes sehingga batu yang keras menjadi berlobang. Maka Allah buka hatinya. Kalau batu yang keras saja diteteskan air yang sangat lembut bisa berlobang, bagaimana dengan hatiku yang lembut ditetesi ilmu yang keras, masa tidak bisa berlobang? Dia balik langsung. Nah, dalam perjalanan balik tadi si guru berwasiat, lain Ibnu Hajar. Mana Ibnu Hajar? Enggak tahu wahai Syekh, nanti kalau dia datang suruh dia gantikan saya. Itu murid-murid yang lain tertawa dalam hati dan semel. Begitu datang langsung disambut, wahai Ibnu Hajar, kamu disuruh wakili guru. Itu perintah guru ya, hal yang mustahil. Kalau perintah angkat air dari bawah, dia sudah tiap hari bertahun-tahun dia kerjakan, ringan bagi dia. Tapi begitu disuruh mengajar, mengganti gurunya, dia keringat dingin. Beliau, apa yang harus saya buat? Beliau tidak pernah paham. Tapi karena ini perintah gurunya, udah bismillah dia buka. Baru begitu dia buka, bismillahirrahmanirrahim, qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi fid dari. Langsung dia baca dan beliau jelaskan sama seperti gurunya. Saat itu Allah buka hatinya, dicucurilah ilmu yang sekian puluh tahun itu masuk kayak orang antri, tutup si pintu ya masih momot. Begitu dibuka pintu langsung masuk semuanya. Begitulah Allah kasih. Bila seorang santri tadi itu ta'alluqnya kepada gurunya itu tidak terputus. Bapak Ibu rahimakumullah, maka dari itu kita bersyukur pilihan Darul Mujtaba. Pondok pesantren niki Darul Mujtaba sak tepelek si Allah taala. Demen wah tepelek bu tekerisa perbaikan bagi anak-anak kita, bagi wali santri dan bagi para asatidz. Terus perbaiki diri. Kenapa? Karena ada kaidah di dalam ahli dzikir itu mengatakan begini, baik bagi orang biasa, buruk bagi orang yang tidak biasa. Nepelai kanak-kanak ndek bekelambi hujan-hujan, bagus seneng kita, tapi coba ayo Ustadz Azwar, pelai dia buka baju, wah ribut orang. Masa Ustadz buka baju hujan-hujan? Bagi orang biasa baik, bagi orang muqarrabin tidak baik. Maka para asatidz, masya Allah, kadang kita tidak boleh bawa HP. Tapi begitu santri lewat, ustadznya lagi pegang HP. Nanti waktu makan lihat ustadznya lagi pegang HP. Waktu ini lihat ustadznya lagi pegang HP, bingung kadang. Perlu itu diislah. Waktu mengajar, waktu tawajuh, waktu membagikan. Niki halangan pertama harus disembunyikan, dibelakangkan. Tunjukkan uswah. Kalau kamu menunjukkan kebaikan bagi murid-muridmu sekali, akan lebih berguna baginya dengan ucapanmu 100 kali. Satu, maka islah bagi diri kita yang Allah pilih menjadi pengajar, orang yang melakukan keburukan di saat tidak ada yang tahu kecuali Allah. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Tetapi kalau keburukan tadi itu menjadi hal yang bisa diikuti, maka itu menjadi sumber keburukan. Maka dari itu Bapak Ibu rahimakumullah, maka bersyukur itu sebagai sumber ziyadatun nikmah. Allah akan terus tambah nikmat bila kita itu bersyukur. Tadi anak-anak kita itu, para santri, para asatidz, calon muallim, calon asatidz tadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, luar biasa. Hanya baru tadi saya dengar Ustadz Azwar, beliau sampaikan 9 tahun paling lama. Itu Masya Allah, kata ilmu, engkau kasih seluruh hidupmu untukku, maka aku akan kasih diriku sedikit untukmu.
wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Jadi tadi Nanda yang sudah 9 tahun yang lebih itu adalah waktu yang sangat pendek. Kenapa? Coba pikirkan, waktu masuk dulu sampai sekarang kemana? Tiba-tiba saja hari ini. Itulah waktu dunia. Maka nanti begitu orang sampai di padang mahsyar, baru dia terkejut. Ternyata saya sudah di mahsyar. Rabbana amattana snataini wa ahyaitana snataini fa'tarafna bidunubina fahal ila khurujim min sabil. Ya Allah, Engkau telah matikan kami 2 kali dan menghidupkan kami 2 kali. Tiba-tiba besok kita di mahsyar. Tiang pelunggu sami niki, begitu kita bangkit, summa nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Begitu ditiup sangkakala kedua, tiba-tiba kita bangkit semua. Allah bangkitkan, baru di sana ucapan penyesalan yang luar biasa. Ya Allah, Engkau telah matikan kami 2 kali. Kapan itu? Pertama, hal ata 'alal insani hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Dulu sebelum kita ada apa-apa, itu mati pertama. Kemudian mati kedua kapan? Di dunia ini. Sedang kita tunggu kapan Allah mematikan kita. Itu 2 kali mati. Wa ahyaitana snataini, dan Engkau menghidupkan kami 2 kali. Kapan? Dari dalam perut ibu. Begitu 4 bulan Allah tiupkan ruh, mulai kita bergerak sampai dunia ini. Ini hidup yang pertama. Begitu kita mati, nanti dihidupkan yang kedua. Itu kehidupan yang kedua itu merupakan kehidupan terakhir. Sudah tidak ada kematian lagi. Maka menyesallah orang-orang yang tadinya menggunakan hidupnya di dunia ini tidak bermanfaat. Fahal ila khurujim min sabil. Ya Allah, ada ndak jalan kembali ke dunia? Kenapa diminta kembali ke dunia? Kenapa ndak? Ya Allah, hamba mohon ampun, mohon maaf, karena sudah tidak ada ampunan di akhirat. Ampunan itu hanya di dunia. Makanya ada sahabat meninggal, oh syahid dia, kakaknya kasihan, dia tidak syahid. Maka Rasulullah bersabda, kenapa kamu bilang begitu? Iya, adiknya dulu ya Rasulullah bersaudara, adiknya syahid waktu perang. Nah, kakaknya itu tidak syahid. Setahun kemudian dia meninggal. Maka Rasulullah bersabda, jarak keduanya langit dan bumi. Kakaknya lebih dahulu masuk surga sejarak langit dan bumi. Tidakkah kamu tahu selama 1 tahun itu dia sudah melaksanakan sholat 6.000 rakaat. Ada 2 kata ulama dalam hadis ini. Pertama, berkah umur. Jadi adik yang syahid tadi itu dikalahkan sama kakaknya yang tidak syahid, lebih 1 tahun umurnya. Dalam 1 tahun itu dimanfaatkan umurnya untuk kebaikan, maka mengalahkan adiknya yang syahid tadi. Yang kedua, mukjizat Rasulullah, di dalam sesaat baginda Nabi SAW bisa menghitung 1 tahun itu 6.000 rakaat. Begitu luar biasa. Jamaah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, tadi kita dengar nggih bahwa wa yuharramu, ya. Ini yang nanya tadi itu Ustadz Kudsi itu, dia murid tiang nih ke layak. Kalau gue tahu makin sang masih naga aku jadi guru. Mulen ya biasa otak. Lagu si sungguh-sungguh. Nih anak-anakku. Jadi Ustadz Kudsi ini kenapa saya ceritakan? Supaya kalian mengalahkan sungguh-sungguhnya, kalian akan lebih. Sungguh-sungguhnya. Dan Masya Allah, orang tuanya sampai tidak tahan. Yang ceritakan, kalau tiang ajar orang tuanya datang, bahkan mau dibawakan tali, mau diseret pulang. Ndek tahan, karena kalau sama orang tuanya niki lamun dek kaduk pindang dek milih mangan. Begitu di pondok nggih. Ndek pindang, lagu makanan pindang. Nah, daun-daun. Ah niki ye lagu jangke senampan bih. Ah niki. Maksud sembi senampan ndek no mesan. Kancen batur 5, nanti begitu ada sisa basen buru harus lebih ai ini ke beliau yang minum sendiri. Itu kebiasaannya. Sama mondok nih ke seperti itu, sungguh-sungguh. Angkat sampai baru nih ke huruf-huruf wau doang bisin ketuan. Ndek man huruf sak lain. Lakukan ndek man lalu haji nih ya. Bahasa tuang guru Bardian baru
bau nah jadi mutawif. Oh ndot dulu harus haji dulu anak-anakku, harus anda itu umroh dulu, karena antara ilmu dengan amal itu jauh. Begitu ditanya tadi, wah menjok taib, wah menjok apa tanaim, ndek kuah tuang guru bas. Nah itu beda. Tetapi kalau orang sudah punya ilmu, begitu dia amal beda kelasnya. Saya doakan anda semua secepatnya ya bisa berangkat melaksanakan tadi itu. Nah tadi itu disebut kenapa itu yuharamu, keduaan beliau. Nah, itu fi'il mudhari' majhul. Apa yang dianut sana? Itu ada naibul fa'il. Mana naibul fa'ilnya? Kembali dijawab beliau jelaskan. Ada yang sedikit kerudip sedikit, beliau jelaskan. Mu'tamiru bas. Orang yang melaksanakan umroh. Jadi fa'ilnya itu kepada yang melaksanakan umroh. Padahal yang dibaca itu bab haji. Al-hajju ya paden no. Lagu menikah lah. Lamun dek man praktik nikah mau orang bingungan sekecet. Ustaz Gusi sudah berangkat umroh? Belum ya? Semoga Allah percepat ya. Itu. Jadi kalau pelungguh ya senang bertepuk tangan paham. Paham alhamdulillah. Ndek paham pada. Lagu si cemoh. Nah kalau kita yang mendengar tadi itu masya Allah luar biasa. Oh ini celah apa ya nasihat bareng Ustaz Kudusi ini. Paling tidak nasihat becatan umroh. Kita doakan ya sama para asatis yang di sini, para anak-anakku sekalian, secepatnya untuk berangkat dimudahkan oleh Allah haji dan umroh. Haji dan umroh itu bukan kemampuan, tetapi pilihan Allah. Kalau Allah pilih, Allah kasih kemampuan. Kalau hanya mengandalkan kemampuan tapi Allah tidak pilih, ndek nak berangkat-rangkat. Tuan Guru Bardian ini beliau dipilih oleh Allah, padahal ndek mustahil lah mau nak berdaftar era kali 10 tahun. Lagu arak doang langan mau haji kemarin. Setelah itu tahun niki udah hampir mustahil orang yang berangkat tidak melalui jalur. Allah kasih beliau penutupan yang luar biasa. Sebagaimana baginda Nabi SAW di haji wada penutupan. Jadi haji ini ke sak wajib sekali. Lebih ini ke kelebihan bing batur baik. Lagu lamun tenasipan ya bismillah berangkat. Lagu lamun bau bing batur bagus. Jamaah dinahimkullah, maaf kebetulan ada dari Basnas juga nih. Mudahan bisa disampaikan kepada kantor urusan agama ya. Jadi akan lebih besar pahalanya seorang yang sudah haji menyerahkan kemudahan untuk hajinya kepada yang lain. Karena sering yang dengar jamaah yang sudah berdaftar 10 tahun borong mau, justru yang berangkat keluarga dari petugas haji. Wah, padahal haji Malik melalui haji ini satu kesedihan ya. Maaf nih Pak Ustaz, mudah-mudahan bisa disampaikan ya bahwa itu orang Mekah ya. Orang Mekah itu dia haramkan dirinya untuk haji 2 kali. Kenapa? Karena kalau saya haji yang kedua, saya menghalangi satu orang untuk haji. Saya berdosa bukan dapat pahala. Nike dengan Mekah sak paham. Lagu sak dengan niki ndek tahu jadi pahaman sih dengan Mekah aja ndek ngerti. Mudah-mudahan niki tersampaikan suara niki. Kalau Anda saya sudah haji, sekarang ada orang yang nunggu wah 6 dase sangmun bilu umur tahun muri, sudah itu dimudahkan. Maka dia dapat haji, Anda juga dapat pahala haji. Mandalla ala khairin kafaili. Kedung saya bahas bab haji engoh sekecet baru niki mudah-mudahan jadi keberkahan di Pondok Pesantren Darul Mujtaba. Jamaah rahimakumullah, ye wah hengkah sila nggih. Aran jak basen panitia tong 10 menit ngaji insyaallah wah luwe wah niki kulunggu sami sak pirengan sak baru niki ayat hadis Quran sak bacem si bijem luar biasa. Tinggal kita sebagai wali santri bersyukur kepada Allah. Para asatis terus ziyadatut taqwa, tambah ketakwaan, tambah keikhlasan. Bude ada waktu tiang lagi kurang lebih 4 menit ya panitia. Jadi para asatis di antara kesedihan kita di akhir zaman nih Bapak Ibu nih, orang yang mengajar Al-Qur'an niki maaf nih, kadang telat datang pas ditanya kenapa bih bensin, subhanallah. Ini satu sangat memprihatinkan ya. Bapak Ibu rahimahullah. Padahal satu huruf yang diajar itu nilainya melebihi 7 samudra sabda Rasulullah SAW. Pitu samudra benua dunia niki dibandingkan dengan satu huruf diajar itu melebihi itu.
Mereka mengajar, Masya Allah, nggih, beratus-ratus, bahkan ada 1.200.000 huruf dalam Al-Quran diajarkan. Lamun nak tergaji niki sehurup niki sejuta, berarti kurang lebih 12 triliun gaji dengan saya ngajar Quran niki ada sawikan. Ya bon cocok. Okay. Kalau kita hargakan satu huruf ngajar itu 1 juta, maka 12 triliun upahnya, gajinya orang yang mengajar Al-Quran. Tetapi para asatis rahimakumullah, araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Apakah kalian semua lebih ridho dengan kehidupan dunia dari akhirat? Jangan. Ikhlaskan diri kalian. Saya belajar. Tiang pulunggu sami khusus para asatis, para guru-guru Quran, itu ikhlaskan. Kembalikan. Jangan sampai kemuliaan akhirat kita menurun hanya gara-gara hati kita berbelok atau mengeluh kurangnya yang kita dikasih. Ikhlaskan dan insya Allah Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Jika para asatis, jika Allah bukakannya dengan keikhlasan anda yang mengajar Al-Quran tadi, mengajar ulumul Quran, Allah buka, nih siapa nah Ustadz, siapa nama Ustadz, nama antum Ustadz, ya, Ustadz Saiful. Ini malaikat bilang, nih Ustadz Saiful nih, karena anda obesitas, ini, kelebihan berat badan misalnya, kata malaikat, sama seperti saya Ustadz Saiful, sama obesitas, anda akan kena penyakit di tahun 2024 dan anda akan dioperasi, anda akan dikubur hidup-hidup, seolah-olah begitu. La yamutu fiha wa la yahya, tidak hidup tidak mati karena cuci darah sekian, tapi karena anda mengajar Al-Quran, Allah cabut penyakit itu. Kira-kira Ustadz Saiful dikasih 10 miliar tapi cuci darah tiap hari gimana Ustadz? Nggak mungkin. Itu adilnya Allah. Atau yang kedua, ayah anda, ibu anda akan disiksa di alam barzah, tapi karena anda mengajar dengan ikhlas, Allah rubah segala dosanya menjadi kebaikan. Itu para asatis rahimakumullah. Ya julu entat niki odop-odop sak ngajah Quran, sak bih bensin di langan, kurang isi amplop kadang-kadang. Ada ustad kadang-kadang demenah dait terima amplop niki bun sowek sekedi bait njuruk selembar nggih. Malik nelim. Niki bun lim malik beng sebinian nggih. Saya nggak bareh ieu tegel amplop kan. Mbe kurang nih. Ieu bagus lim, luar biasa. Tiang langsung ngalami niki, mengalami sangat-sangat prihatin nggih. Tetapi kalau bukan karena keikhlasan, tidak akan jadi ulama-ulama seperti itu. Insya Allah Bapak Ibu rahimakumullah, siapa yang mencintai ahli Al-Quran, walaupun dia bukan ahli Quran, Allah akan kumpulkan bersama ahli Quran. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya niki yang dapat yang sampaikan. Kita doakan para guru-guru kita, para asatis, bil khusus mudir dan mudir ma'had, muassis ma'had, dan semua yang hadir ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita ini pertemuan yang penuh berkah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya nu sampura agung sampura. Wallahul muwaffiq wal hadi wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.